Halo sahabat tutor, kali ini Bang Tutor akan menjelaskan atau sharing-sharing ilmu mengenai bagaimana cara kita untuk menerapkan teknik indexing di misal proposal kita, kemudian TA, tugas akhir maupun skripsi. Nah, cara teknik indexing ini yang pertama itu kita nanti mengatur penomoran halaman secara otomatis. Jadi kita nggak usah setiap halaman kita kasih nomor. Kemudian yang kedua kita membuat cara membuat daftar isi secara otomatis. Kemudian yang ketiga cara membuat daftar gambar dan daftar tabel. Oke, ini Bang Tutor contohkan file yang dia sudah otomatis terisi nomor halaman, kemudian ini daftar isi dia muncul otomatis, daftar gambar dan daftar tabel. Nah, cara menampilkan di sini kita klik view navigation pane. Nah, ini di sini ini sudah terbaca di daftar pustaka. Jadi daftar isi maaf. Jadi yang ada di daftar isi di sini ini sama yang ada di sini. Nah, ini juga memudahkan kita untuk misal kita mau berpindah ke bab 2. Kita langsung ke bab 2. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, sebelumnya kita biar mudah, kita di sini akan membuat penomoran dulu. Jadi langkah yang pertama kita taruh cursor di halaman cover. Ini halaman cover ya sobat. Kemudian kita insert page number, kita pilih yang bottom. Nah, yang bottom. Ini nomor, dia akan sampai akhir halaman. Biasanya untuk proposal atau skripsi di sini dia menggunakan huruf Romawi. Nah, kita rubah dia menjadi huruf Romawi dengan cara klik page number sama, kemudian kita format tag. Di sini kita ganti huruf Romawi. Oke. Nah, di sini sudah berubah menjadi huruf Romawi. Setelah itu, langkah selanjutnya kita lihat bahwa biasanya di halaman bab 1 itu dia mulai dengan angka. Jadi dimulai dengan angka huruf ya. Nah, caranya kursor ditaruh di akhir dari halaman Romawi ini. Misal di sini punya sobat ada lampiran-lampiran, kemudian taruh di akhir dari lampiran. Misal di sini ada ada tulisan daftar lampiran, taruh kursor di akhir, kemudian klik page layout. Di sini ada bricks, kemudian brick ya sobat, kita next page. Ini dia akan ke bawah, kita delete aja, pilih ke atas, dirapiin lah. Setelah itu kita klik 2 kali ini. Nah, ini links to previous kita hilangkan centangnya. Klik OK, kemudian klik lagi 2 kali, kita hapus. Nah, dia sudah nggak sampai halaman terakhir. Dia sudah di next page. Jadi fungsi dari next page itu dia memberhentikan page atau kertas, sehingga ke bawahnya itu dia sudah berhenti di bab 1. Nah, ini dia sampai ke 8, 9, 10 dan bab 1 kita tadi udah next page. Kemudian untuk bab satunya bisnis ini menggunakan huruf angka dengan cara page layout, kemudian insert page number bottom, kita klik. Nah, di sini kan ini Romawi, kita ubah seperti tadi formatnya menjadi angka.
Oke. Di sini dia dimulai dari angka 11. Caranya kita rubah angka 11 ini menjadi angka 1 di sama seperti tadi pack number format, kemudian kita pilih 1. Oke. Nah, dia sudah mulai dari huruf 1 di bab pertama. Langkah selanjutnya biasanya setelah huruf 1 di sini dia pindah ke kanan atas. Caranya sama, kita berhentikan kertasnya dengan cara pack layout, bricks, kemudian kita next pack. Jadi fungsi next pack itu sebenarnya dia memberhentikan kertas sehingga kertas itu tidak berjalan terus ke bawah. Kita hapus ini kan bab 1. Nah, di bab selanjutnya itu dia juga mengulang dari angka 1 karena dia kan sudah di next pack. Dia kembali mengulang. Kita ke atasin dulu. Dia kembali mengulang, kemudian kita hapus dia, tapi kita hilangkan centang di atas ini, di links to previous. Kenapa? Karena kalau kita nggak centang, dia masih mengikut di sini, dia masih ikut yang atas di bab 1 ini. Kita hilangkan, kemudian kita hapus. Nah, dia nggak ngikut ya. 10, 1, dan 1. Nah, setelah itu kita pindah ke kanan atas. Insert pack number top di atas ya, kanan atas, dia ditaruh di sini. Oke, 1. Nah, ketika kita membuat di kanan atas, dia akan ikut ke atas, dia akan mengikuti barisan yang ada di bawah sini. Sehingga kita harus hapus yang atas. Caranya kita double klik links to previous, kita hapus. Jangan aktifkan. Oke, close. Kita masuk ke halaman bab 1, kita klik 2 kali, kita delete. Nah, dia akan kehapus, sementara di bab 1 selanjutnya dia tidak terhapus. Dirubah seperti tadi menjadi 2. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4. Ulangi seperti hal tadi. Ketika dia memasuki bab selanjutnya, maka kita next pack lagi. Oke, next pack. Terus setelah itu kita buat di bawah, teman-teman. Sobat tutor, kita buat di bawah bottom 2. Setelah itu kita perhatikan yang di atas, dia terakhir berapa? 3. Nah, 3, jadi kita di sini harus ganti dia menjadi 3. 3, oke. Nah, cara menghapus ini nih di bawah sama, ini diklik 2 kali, links to previousnya kita hapus. Setelah itu, nah, yang ada di atas bab 2 kita delete. Dia otomatis sampai atas dia terhapus. 1, 2, 3, 4. Oke, sobat tutor, kita sudah memasuki bab 2. Di bab 2 ini biasanya kita akan menemukan 2 angka yang double. 45, 56 dia double. Nah, caranya kita hapus dulu di yang kanan atas karena dia bab 2 dia berada di bawah. Kita hapus. Jika punya sobat tutor di sininya masih menyala, itu dihapus saja, karena kalau dia masih menyala, ketika dihapus 3 di atasnya juga akan hilang. Kita delete, close header and footer, dia tidak kehapus. Setelah itu kita hapus yang bawah.
setelah bab 2 di bawah dia ke bawah, harusnya dia 4 ke kanan atas. Nah, caranya sebelumnya jika sobat tutor klik dia belum berwarna kuning, maka dia belum di next page. Nah, pertama kita coba next page di setelah bab 3. Kita next page di sini, kemudian kita delete, kita rapikan, kita klik di bawah bab 2. Nah, di sini dia links to previous-nya tidak menyala, berarti ini kita masih salah. Oke, kita ulangi. Jadi sobat tutor perlu diperhatikan ketika sobat tutor mau melakukan next page, kursor diletakkan di bagian akhir angka pada halaman yang sobat isikan tersebut. Misal di sini bagian akhir adalah metodologi pengembangan multimedia. Jadi sobat Bang Tutor taruh kursor di bawah sini, kemudian page layout, bricks, kemudian next page. Nah, ini dirapikan ya. Kita rapikan. Kemudian setelah itu, nah kita klik 4. Dia sudah menyala. Jadi benar, kita hapus centang, kita delete. Kita cek dari bab 1, 1, 2, 3, bab 2, bawah 4. Oke. Nah, setelah itu taruh kursor di setelah kajian pustaka. Top, kita ambil kanan atas. Oke. Kemudian kita cek apakah ke atasnya sudah benar. Nah, dia ikut lagi nih ke atasnya. 4-nya yang ikut lagi. Caranya double klik, links to previous-nya kita matikan, close header, kita close. Di sini kita hapus. Oke. Hilang sobat. 4. Biasa kita rubah menjadi 5, format page number kita di 5. Oke, 4, 5, 6, 7. Nah, ini langkahnya sama. Biar mempercepat video ini kita abaikan saja sobat ya. Nanti biar sobat tutor lakukan hal yang sama seperti yang Bang Tutor tadi lakukan. Intinya ketika sobat Bang Tutor mau next page, dia ditaruh di bagian akhir dari huruf pada kertas sobat Bang Tutor tersebut. Oke, setelah itu kita akan cara membuat daftar isi otomatis. Di sini kita harus memperhatikan bab atau subbab mana yang akan sobat tutor taruh di daftar isi. Semisal sobat Bang Tutor mau memasukkan setiap huruf di sini. Oke sobat tutor, Bang Tutor atur dulu. Caranya kita blok tulisan atau bab yang akan dimasukkan ke daftar isi. Di blok, kemudian setelah itu pilih home, kita pilih heading 1. Nah, di sini dia mulai muncul. Kemudian kita kita rubah menjadi hitam. Kemudian kita taruh di tengah. Sama caranya, karena dia di awal, jadi kita memilihnya heading 1. Silakan bisa Bang
sobat Bang Tutor masukkan subbab mana yang akan diisikan ke dalam daftar isi. Heading 1 sobat tutor ya, jangan lupa heading 1 kita masukkan. Oke, kita rubah warna. Daftar isi juga kita masukkan heading 1, ganti warna. Heading 1 center ganti warna, dan heading 1 center ganti warna, heading 1 center ganti warna. Dia akan otomatis masuk ke daftar isi. Semuanya saja kita masukkan. Heading 1 kita taruh di tengah, nah untuk yang subbab di sini kita pilihnya yang heading 2. Kenapa? Biar dia berada di dalam bab 1, subbab 1. Oke, kita atur ini, kemudian untuk misalnya heading 2 juga kita atur. Jadi heading 2 sobat ya, ini juga heading 2, kita pilih C, D. Selanjutnya untuk yang tujuan dan manfaat, dia karena berada di dalam subbab tujuan dan manfaat, maka dia pilih heading 3. Nah, dia berada di sini, bisa dihilangkan. Gitu. Kita atur dulu mau 2, ganti warna. Sama metode penelitian, dia ikut di sini, jadi kita pilih 2, hitam BE. Jadi kita juga gampang nih membuat ininya, urutannya. Di sini kita pilih heading 3, 1 2 3. Oke, kita hitamkan, kemudian kita kedepankan. Oke, nah di sini ada satu kolom kosong. Sobat tutor klik aja, diklik. Nah di sini tuh tadi kita nggak sengaja dia ke heading 2. Nah, dia bisa dihilangkan lewat sini. Dia juga bisa dihilangkan melalui klik kanan kemudian delete. Nah, seperti itu. Sama untuk bab-bab selanjutnya maupun subbab selanjutnya sama. Kita percepat saja Bang Tutor, percepat. Oke, sahabat tutor, di sini Bang Tutor sudah membuat heading pada setiap bab. Nah, nanti ketika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita klik di daftar isi. Taruh kursor di setelah daftar isi, kemudian kita pilih reference table of content. Kita pilih heading. Nah, dia otomatis akan muncul beserta huruf yang sesuai dengan, kita delete ya, sesuai dengan yang kita masukkan tadi, angka yang kita masukkan tadi. Dan kita rapikan dulu. Nah, dia sudah sesuai. Terus ini kita hapus, kontennya kita hapus aja. Oke, kita hapus dan dia sudah jadi Bang Tutor. Nah, sobat Bang Tutor bisa perhatikan bab 1 di atas berbeda dengan bab 2 dan bab 3. Bentar, ini Bang Tutor delete dulu. Ini di delete aja, biasanya dia nggak sengaja kita
heading dalam di bab 1 udah beres. Ini perhatikan. Jadi gini Bang sobat tutor itu setelah merubah field yang ada di sini itu diupdate daftar isinya dengan cara klik kanan, update field, update entry table, nah ini udah bener nih, bab 1 pendahuluan. Terus bab 2 nya ini seharusnya landasan teori ini di atas. Nah, cara biar ini berada di atas, kita cari bab 2, nah landasan teori. Di sini sobat tutor jangan menggunakan enter, tapi ada tambahannya, kita spasi shift enter. Nah, dia akan berpindah di atas. Sama dengan bab 3, kita shift enter. Coba kita lihat daftar isinya. Ya. Nah, klik kanan, update field, update entry table. Oke. Nah, dia sudah berubah, sobat. Dia sudah sesuai dengan halamannya. Oke, yang kedua sudah, buat daftar isi sudah. Kemudian kita cara membuat daftar gambar secara otomatis. Oke, daftar gambar ya di sini nih. Kita atur dulu. Daftar gambar. Nah, di daftar gambar ini kita harus membuat caption di gambar yang keterangan gambar yang kita buat. Tadi di bab 2 ada gambar. Nah, ini caranya, sobat tutor klik sebelah kiri keterangan ini, gambar di atas, kemudian pilih reference, insert caption, kemudian nah, berhubung di sini tidak ada, kita new label, kemudian kita tulis gambar. Di sini dia berada di bab 2, jadi 2 titik. Oke. Setelah ini kita oke. Nah, di sini dia akan otomatis terisi 2.1. Sobat Bang Tutor edit, dia bersama Times New Roman 12 warna hitam. Kita taruh di tengah. Kemudian kita cari lagi gambar, ini. Reference, insert caption, dia otomatis udah include kedua. Ya, kita oke. Sama, kita edit. Kita ganti Times New Roman, pilih 2 hitam. Taruh tengah. Oke. Kita cari tabel. Nah, ini di sini dia sudah masuk di bab 3. Jadi kita harus buat gambar lagi, new label. Kita tulis gambar, dia berada di bab 3 titik. Oke. Oke, nah, dia 3.1.
kita blok, kita ganti Times New Roman 12, hitam taruh tengah. Oke. Ini kita hapus. Kalau kita mengetik secara manual, dia tidak akan muncul di daftar gambar ketika kita munculkan secara otomatis. Reference 3.2, oke. Kita blok, kita ganti Times New Roman 12, hitam, center. Oke, udah nggak ada ya sobat. Nah, langkah selanjutnya setelah semua gambar sudah di caption, kita masuk ke daftar gambar. Di daftar gambar ini kita taruh kursor di setelah huruf daftar gambar, kemudian kita reference. Kita tetap di menu caption, kita pilih insert table of figures. Tadi yang akan kita munculkan adalah pertama gambar titik 2. Kita oke. Dia akan muncul. Ya. Setelah itu kita juga tadi ada gambar 3.1. 3 titik. Oke, kita oke. Kemudian kita blok, kita atur dia biar rapi. Roman 12 rata kanan kiri. Oke. Kemudian kita atur juga spasinya, space-nya. Kita nolkan, kemudian kita pilih 1,3 length. Oke. Setelah ini cara menghapus atau biar gambar 2.2 sama 3.1 ini bergabung sama, kita taruh kursor di sini, kemudian kita klik delete. Klik delete sobat. Ya, klik delete. Nah, ini dia sudah otomatis. Kemudian jika sobat Bang Tutor ini menambahkan gambar lagi, sama, klik kanan, dia update fill. Oke, seperti itu. Untuk daftar tabel sama. Untuk daftar tabel dia sama. Ya, cara membuat daftar tabel otomatis. Ini sama Bang Tutor. Bang Tutor tadi sudah membuat beberapa tabel. Nah, ini untuk caption tabel itu berada di atas tabel. Reference, insert caption, tabel. Nah, di sini kan tabel. Kita pakai new label saja, kita tulis tabel ini di bab 2 titik. Oke. Nah, kita atur zoom 12 hitam, kita atur biar sejajar dengan ini. Nah, dan kita cari tabel lagi. Nah, ini di sini juga ada lagi sama. Reference caption di sini di bab 3. Kita buat new label lagi. Tabel 3.1. Maaf, 3 titik saja. 3 titik. Oke. Nah, kita atur ya. Jadi setelah ini sobat, kita kan sudah memberi caption gambar yang ada di sini. Kemudian kita masuk ke daftar gambar. Nah, di daftar gambar ini kita tampilkan gambar yang sudah kita caption tadi. Caranya klik reference, kemudian insert table of figure. Tadi kan kita buat gambar di bab 2 titik. Kita pilih oke. Kemudian kita juga tadi buat di bab 3, di sini kita namai 3 titik. Oke. Nah, ini biar jarak antar bab gambar bab 2 sama bab 3 ini serasi, kita taruh kursor di sini, kita delete. Setelah itu kita atur jaraknya, paragraf, kita rubah menjadi line spacingnya 1,5 saja. Nah, ya, setelah ini kita buat yang tabel. Sama caranya, reference, insert table of figure, cuma kita cari yang tabel. Tadi kita di bab 2 ada tabel dengan nama 2 titik. Oke, kita oke, kemudian bab 3 tabel 3 titik. Oke, kita taruh kursor di sini.
delete. Kemudian kita atur paragraf, kita atur 1,5. Oke. Nah, jadi dari daftar isi ini, kemudian daftar gambar dan daftar tabel ini kita menampilkan secara otomatis dengan cara yang seperti yang tadi. Kesimpulannya, untuk menampilkan menu navigation ini atau buat daftar isinya, kita menggunakan ini heading 1 buat bab ini, bab pertama, maksudnya bab 1 penjualan ini yang awal itu kita pakai heading 1, kemudian subbab ini kita pakai heading 2, dan yang terakhir subbab dari D ini kita pakai heading 3. Kemudian untuk daftar gambar kita harus membuat caption setiap gambar sesuai dengan bab yang kita gunakan atau sesuai dengan urutan gambar yang kita gunakan. Berikut juga dengan daftar tabel. Setelah itu, ketika kita akan memunculkan captionnya, kita menggunakan reference, insert tabel, kemudian kita pilih mana yang akan kita tampilkan. Cukup sekian.